Loading. Hold on. Belum mandi. Aduh. Makanya kemarin gak bisa live karena capek banget, kerjanya 16 jam. Bekas jahitan bagus, Cok. Enggak lah, masih baru lah. Kalau mengingatkan harus pakai itu apa? Salep. Nih, salep sekar. Kakak besok ibadah nggak? Besok ibadah. Hari Minggu. Nggak usah nanya agama deh. Ntar ujung-ujungnya jadi senjata buat gue. Biarlah agama itu buat aku dan Tuhanku. Nggak usah buat jadi nanti buat kalian ngejudge aku dosa segala macam. Nggak usah sayang. Mau lihat dong iPhone 15 nya belum datang sayang. Aku ordernya iPhone Pro Max, jadi harus inden. Uang haram aja capek, lagi uang halal ya cek. Betul. Cek ketiaknya nggak diputihin. Ini bulu, gua nggak dicukur, belum dicukur. Ini bulu ketiak. Lu kan kerja. Aku kerja berapa ya? 10 hari, ngapain cukur juga, nggak ada yang lihat juga. Kerja jam berapa hari ini? Cuma 8 jam. Jam 5.30 sampai jam 2 pagi. Dikasih apa namanya? Mederma Intensive Overnight Scar Cream, Skill Protectant, Unique Triple Action Formula, visibly reduce the appearance of scar, katanya. Cenah. Kak Cicandong dulu bisa moving ke LA. Aku nggak ke LA, pertama kali pindah ke Denver, ke Colorado sih. Mama aku udah di sini duluan sayang. Sekarang yang nonton banyak ya Cok. Banyak kan kalau misalnya gua huru hara lah, atau seksi-seksi. Mau seksi-seksi kita. Oh, nipolnya udah kelihatan. Nipolnya kita tutup dulu ya. Kelihatan banget nipolnya. Kalau ngewita bulu kiltan, emang mau gimana, ngewinya harus gitu. Nah, kalau udah ngewita mah pasti gua cukur lah. Kan sekarang cuman kerja aja. Nggak mau operasi rahang, enggak. Ini aku apa adanya aja. Terlalu dioperasi ntar jalong. Operasi ini operasi jadinya bukannya natural. Kayak kok mau dong iPhone namanya. Ini tukar tambah sayang. Cewek tomboy kak. Ya secara nggak langsung gue nggak feminin gimana ya. Kenapa tidak berhenti kerja? Aku jawab ya, aku kerja karena harus ada balance. Hidup itu semua harus ada seimbangnya. Ada dosa, ada pengampunan gitu kan. Ada makan, ada diet, ada happy, ada sedihnya juga. Ada libur, ada kerja, ada duit, ada pengeluaran gitu kan. Ada pemasukan, ada pengeluaran gitu kan. Kayak aku punya HP berapa? 2. Yang satu ini. Tuh kecangnya udah hampir tinggi ya. Karena aku perban terus. Jadi ini udah mulai turun. Benar kalau ikutan operasi kayak orang-orang nanti mirip semua. Emang orang yang dioperasi mana sih yang cantik? Coba deh. Kasih satu orang Indo yang operasi yang cantik. Ada emang? Tinggal rambutnya panjangin ya. Kerja buat bertahan hidup ya kak. Enggak juga sih. Kalau bertahan hidup, gimana jawabnya? Kalau bertahan hidup sih tinggal ke Indonesia. Enggak, ini ya perspektif aku kerja ini buat masa depan aku. Soalnya kalau misalnya aku mau kemarin nih
Sekarang juga bisa sih, aku udah bisa pensiun sayang, aku punya berapa miliar gitu ya, tinggal di Indonesia, beli rumah, terus bisnis bisa. Cuman aku takut bangkrut, jadi aku mending di Amerika aja. Aku tahu aku bisa bikin duit, aku tahu bisa beli rumah gitu loh. Emang ada yang cantik mereka? Coba gue tanya ya, gue nggak mau sebut nama mereka, emang mereka cantik? Ya aku udah keong dari enggak, aku nggak kaya. Kalau PTT nipelnya tuh asli aja gitu, dari kakak, dari teteh, betul. Balance kerja dan ngelonte, iya. Jadi kita bisa appreciate kalau kerja kan kita capek, walaupun duitnya nggak banyak, tapi bisa jadi pensiun, terus bisa jadi apa, penerbangan gratis ke semua dunia. Aku bisa terbang kemana aja loh guys. Terus punya tujuan gitu. Kalau cuma ngelonte doang nih, kita jadi dunianya dunia seks doang. Kalau misalnya ada kerjaan, dunia karir juga gitu kan. Uangnya kos-kosan. Kalau kos-kosan itu gini ya guys, juragan kos-kosan, kita hitung modal ya, beli rumahnya berapa, kos-kosannya pemasukannya berapa, nggak balance, akan indah pada waktunya ya. Aku nggak mau mention nama, cuman kalian bisa melihat aja, emang mereka cantik. Buat aku sih enggak ya. Aku boleh buat aku fans sekarang nggak? Izin dulu. Nggak usah sayang, nggak usah, jangan. Kita di sini berteman aja, nggak harus ngefans. Aku bukan siapa-siapa. Kan kalau di sana ada asuransi secara umum nggak ya? Kayak BPS gitu ada, namanya Medicare, ada buat orang-orang yang nggak mampu, ada. Kalau kontrakan bagus nggak kak? Nggak juga sih, kecuali kalian ada uang lebih, oke. Kalau uangnya pas-pasan, uang pemasukan buat kosan itu, karena nggak banyak orang yang mau beli rumah kos-kosan gitu loh. Biasanya orang beli itu rumah yang buat ditinggal. Kalau kos-kosan gitu jorok pasti kan, terus nanti yang nggak dirawat sama mereka. Yang gue lihat kalau sudah start operasi wajah, nggak, yang ada akan ketagihan, nggak pernah puas, dan nggak akan, yang ada akan jadi jelek. Nah itu karena kok nggak simetris gitu kan, dioperasi lagi, kok kurang ini gitu loh. Dan ini guys ya, tete aku walaupun ini naik sebelah untuk sekarang, karena aku belum start hormon satu, terus emang masih tahap recovery gitu kan tetenya. Dan kalau misalnya nggak simetris juga, emang tete kalian simetris? Biar realistik aja kadang-kadang gitu ya. Kalau semua tete simetris dan gua yang nggak simetris, oke, 90% tete itu nggak simetris. Ya benar, kalau kos-kosan atau bikin kontrakan tuh lebih banyak yang kurang tanggung jawabnya pas selesai kontraknya, bener. Nanti biaya kalian kos-kosan sama perbaikan hampir sama. Kapan pindah kak? Belum tahu nih. Coba kita telepon, udah hari Sabtu. Biar aja Oktober, soalnya kan aku mau ke Vegas dulu. Karena di push aku bisa ke Hong Kong, bikin duit dulu. Paspor aku udah jadi hari ini, lagi dikirim. Kalau misalnya rumah aku belum selesai, aku mau ke Vegas kan tanggal 26, tanggal 27 deh. Tanggal 26 nya kan aku libur. Tanggal 26 nya aku beres-beres, packing. 27, 28, 29 nya aku mungkin di Vegas 3 hari. Kalau misalnya belum selesai, aku mau ke Hong Kong dulu seminggu, karena aku libur 3 minggu. Sebut namaku kayak ke Baby Junior. Sebenarnya sih cewek asli juga beda sebenarnya, iya kan? Kayak butuh asisten nggak? Aku mau deh, mau duit. Apalagi teteku yang sudah ya kan. Terus kenapa kamu follow aku sayang? Jangan marah-marah, aku blok aja, nggak usah marah-marah. Pagi-pagi udah marah-marah sayang, nggak
enggak itu deh. Pernah botox nggak kak? Botox di cuping di ini, botox di sini biar nggak ngembang ininya apa hidungnya. Ngomong apa sih di atas nggak tahu. Rambut dipanjangi kak, bagus ya, proses lah, nggak mungkin besok kayak begini kan. Namanya rambut ada rontoknya, ada masa bosennya, harus dipapas gitu kan. Rambut itu harus dirawat guys, jadi kalau misalnya ada split end gitu mereka nggak bisa tumbuh, jadi emang harus dipotong gitu, dicop. Aku fans sejati kakak. Nggak usah ngefans sayang, kita berteman aja. Kayak kalau makan bikin ngiler, apalagi kalau makan yang berkuah. Lagi baru bangun tidur, belum lapar. Rasa sakit pasca OP udah hilang total. Cuma kalau misalnya gini-gini masih sakit. Guys, kalau TTT asli di gini-gini sakit nggak? Bukan sakit sih, kayak yang lindu gitu. Lagi bindeng ya kak, nggak, baru bangun tidur, jadi pernapasannya masih mampet. Bikin indomie kuah aja nggak punya, adanya indomie goreng. Sakit kak, nggak, kurang tidur, nanti aku tidur bentar lagi. Botox juga sifatnya nggak permanen kak, hanya sementara, kata gini ya sih. Ya makin lihat teman kita bolehkan 100 cok. Oh, pertemanan pakai duit mah nggak ada yang bakal nggak ada yang bakal stay. Berbungkus berapa kayak Domi? Kalau nggak salah aku beli 50.000 dapat 5 gitu. Kalau kita olahraga nggak pakai beras sakit kak? Oh sama ya berarti ya. Ayu tak gerajut gitu kan katanya. Kak bibirnya bagus di filler ya? Nggak di filler. Kalau operasi Meki, aduh aku nggak tahu operasi Meki. Candu atuh cok, bercanda ya. Aku nggak pernah ngurusin dia lagi, nggak pernah follow dia juga, ngapain. Jadi aku nggak bisa jawab pertanyaan itu ya. Yang ada di Indonesia siapa aku nggak tahu. Cici keramas setiap hari nggak pernah lepek. Keramas tiap hari aku keramas. Kak spill make up, aku jarang pakai make up, pakainya skincare dari Kimina. Jadinya promo. Bener gak guys, aku jarang banget pakai make up, apalagi kalau kerja, karena kan aku keringetan. Kalau aku ngewek baru, karena kan mereka close up banget gitu kan. Alisnya udah bagus, jangan lupa. Iya, aku cuma maintain aja. Itu lagi jualan di hotel apalagi di kosan? Aku nggak jualan sayang, lagi nggak jualan. Coba biar Coco bentukan gini, aku sebagai cewek nafsu banget lihat Coco. Kamu kan nafsu kali, horny. Kimina produknya siapa Co? Ada Cici ya, ini dia dulu, bukan dulu sih, emang keluarganya keluarga skincare ternama, dan dia pengen produk yang bikin yang harganya terjangkau. Ini Cita Kimina ya, jadi dia bikin produk ingredientsnya bisa disamain sama produk-produk lain karena dia maklon. Jadi dia yang punya pabrik, bukan yang punya pabrik sih, dia bikin produk ingredientsnya bisa disamakan dengan produk-produk yang mahal, tapi dia bikin produk terjangkau buat kaum Indonesia yang kantongnya tipis tapi pengen kulit glowing ya. Kak Tasya mana kak? Ya pulang ke Boston dia. Kayak kan lagi gila-gila jualan di hotel. Belum, nanti tanggal 26 ya, 26 aku udah libur. 26 aku mau ke Vegas, mau party berapa hari, terus kayaknya dari Vegas balik ke San Francisco baru ke Hong Kong. Aku pengen koko lagi ngidam koko. Jadi sepi ya kak. Ya biasa juga aku sendiri sih sebenarnya.
Kakak kerja pakai baju hijau stabilo. Enggak sih, pakai biru. Coba rencana hari ini masak apa? Gak pengen masak sih. Cuma kan pasti lapar. Makan di ini aja deh. Kayaknya aku harus belanja sih. Walaupun 3 hari lagi aku nggak ada makanan guys. Kayak ke libur 18 hari kemana aja. Kalau misalnya rumahku jadi, aku mau pindahan. Kalau rumahku suratnya belum selesai, aku mau ke Vegas 2 hari 3 hari, ke Hong Kong seminggu. Seminggu itu 2 minggu kayaknya ya, boleh lah ya. The Owner Skincare yang mengendorse produknya nggak keberatan kah jika kayak ngelontong? Apa yang aku review produk sama apa yang aku lakukan apa hubungannya? Dan aku udah kenal dia, aku udah ketemu dia juga. Karena aku nggak munafik orangnya sayang. Apa yang aku katakan itu real. Emang rumahnya sampai di mana prosesnya? Coba kita tanya. Tapi masih pagi banget. Kita telepon agennya ya. Hi, good morning, Dylan. Morning. Did you get any follow up from the title company? Yeah. I mean, can't get a hold of Neil's ex-wife. Okay, that's fine. I did. Yeah. So we're still going forward without her anyway. Right. Okay. Yeah. So I did get a hold of them. It sounds like they will be coordinating with you on a closing date sometime in this next week. Okay, I'll be in Vegas, but yeah, it's gonna be for PDF anyway, so I have to call. So I'm thinking closing date will be either October 1st or something. Is that okay? Yeah, it should be fine. Okay, so let me call Cindy. I don't know if she's gonna be picking up the phone because it's already Saturday. Yeah, I'm not sure. Do you have my transaction coordinator number? His name's Michael. No, I don't. So who am I dealing with? Am I dealing with Cindy or am I dealing with Michael? Either one. They are just working together. So you can deal with Sydney or Michael. Okay. All right. Let me try to call her if they're. But I don't think they're open today anyway. Right. Probably not. Yeah, I just need to sign the paperwork, and I think I need to send the remaining of the balance to them. All right. So I will get a hold of them and then to move forward with our transaction. Okay. Okay. Sounds good, Gary. Thank you so much. All right. Thank you, Dylan. Nama perusahaan aku Kerioke, jadi ada dia manggil aku Kerry. Karena aku beli rumahnya pakai nama perusahaan. Kalau di sini kalau pakai nama perusahaan kita nggak bayar pajak, bukan nggak bayar pajak, ada tax deductionnya. Your call has been forwarded to the voicemail for Cindy Sparrow. No one. Tuh, tutup di hari ini. Karena hari Sabtu kan. Jadi ntar hari Senin telepon lagi. Tapi sebenarnya nggak harus cepet-cepet juga sih. Gue pengen ke Hong Kong dulu. Soalnya kan udah punya rumah kan. Tapi nggak, mending rumah dulu deh. Biar apa? Biar aku lebih semangat lagi kerja gitu kan. Sekarang ketinggal di kos-kosan gini, sumpah guys, ini cuman berapa ya, kayaknya 3x3 deh, kayaknya kosan aku 3 meter kali 3 meter deh. Jadi apa, beli jadi apa bangun rumah, udah beli jadi lah. Bibir lu OP nggak sih kak? Enggak, saya nggak di OP nih ya, gue nggak di OP. Kalau bibir film nggak bisa gitu, ntar menyon. Kosannya dekat tempat kerja Ci ya. Kalau bibir filler digempes gitu ntar
Gua ada aja ya lagi ngomong-ngomong terus gini nggak benar songong. Berburu cucok kan. Wah iya aku pengen ke Hongkong, udah lama nggak ke Hongkong. Kak, kosannya berapa kamar? Aku nggak di sini kosannya 20 kamar. Nanti tunggu house tour aja lah, supil ntar nggak jadikan malu. Pakai korset terong ya Kak, tetong. Iya, bukan korset sih ini, BH gitulah. Cewek-cewek tetong gedong Do you miss being in the relationship? That's ya. Dari semuanya ya guys, ditanya. Ini ada temen aku, hai Tommy. Tommy mau naik nggak Tommy? Atau masih ketagihan lo? Tommy ini temen aku di Seattle. Dia pernah ketemu sama mantan suamiku, orang Malaysia, tapi si Tommy-nya orang Indonesia. Kalau ditanya apakah aku kangen relationship, itu yang aku kangenin karena selama 7 tahun kan aku punya pasangan. Tiba-tiba nggak ada pasangan tuh kayak yang adaptasi lagi gitu loh. Tapi ya biasa aja. Suaranya juga kayak cewek asli. Masa sih? Cek tanggapannya yang loli disuruh matiin lampu. Udah aku kasih tanggapan. Kamu lihat di live yang selanjutnya. Masih pagi, masih diranjang. Oh iya. Tuh kalian, kalau yang kepo nih, follow Food Lover Asian, dia namanya Tommy, dia orang Indonesia, tinggal di Amerika, di Seattle. Dia temen aku. Hampa ya Ci, nggak hampa sih, penyesuaian. Yang tadinya bangun tidur ada suami gitu ya, kemana-mana ada suami, makan ada suami, sekarang segala-galanya sendiri lagi, itu doang sih. Tapi it's okay. Sudah berapa lama jandanya? Aku lihat ya. Terakhir kali aku hubungan sama dia 2021, berarti 2 tahun. Aku sama dia terakhir kali itu 2 tahun yang lalu guys. Waktu berjalan cepat ya. Halo Delta. Aku pelanggan kakak-kakak gantengnya. Aku pelanggan. Kita sama janda. Kan sekarang independent woman strong ya, tetap kan tadi ditanya kangen nggak kangen relationshipnya, tapi aku lihat sisinya harus move on karena kita 2 orang yang sudah berubah. Mungkin waktu dulu kita sama-sama kesepian, mungkin dari segi seks, dari segi kita bahas ya relationship hari ini ya. Kan tadi aku dibahas relationship dengan diri aku, kerjaan aku, sama keuangan kan, aku udah bahas itu ya. Sekarang flashback ke relationship sama mantan suamiku. Dibilang aku waktu ketemu dia itu 2013, berarti umur aku masih 22 ya. Umur 22 masih, aduh guys, masih belum berpengalaman bercinta ya kan. Jadi kita 2 orang yang kesepian, dan dia umurnya 13 tahun lebih tua dari aku. Jadi dia umurnya 35 ya. 35, dan dia tinggalnya di kota yang kecil. Jadi dia kesepian di sana, aku di San Francisco. Aku dulu di San Francisco, dan San Francisco itu kota metropolitan, metroseksual juga cowok-cowoknya. Jadi kayak udah ngapain kita relationship, kita open relationship aja gitu kan. Kebanyakan cowok-cowok di sini tuh nggak mau punya relationship. Jadi ketemulah si mantan aku kan dari kota kecil, jadi dia kayak yang kesepian, pengen punya relationship juga. Jadi 2 orang yang pengen punya relationship dan kita jadiin, walaupun secara seksual kita nggak compatible. Kenapa aku bilang compatible? Karena kita dipaksakan, kita bukan dipaksakan ya. Kita 2 orang yang kesepian dan kita belum tentu cocok juga secara communication, belum tentu cocok secara zodiak, belum tentu cocok secara seksual, belum tentu cocok. Aku itu ya garis bawah ya, kita punya relationship itu pasti satu, communicationnya harus
cocok ya, karena kalau misalnya komunikasinya nggak cocok, ujung-ujungnya berantem, terus nggak bisa memancarkan solusi, karena pasti kita punya ego kan, karakter orang kan. Yang kedua, seksual. Secara nggak langsung kita punya partner ngapain, punya suami atau punya istri ngapain kalau misalnya kita nggak bisa menikmati seks kita ya kan. Kayaknya gue nggak pernah menikmatin seks sama mantan suami gue deh. Kayak yang terpaksa gitu loh. Ya udahlah, you mau seks gitu kan. Ya udah, paling di nggak menikmati gitu loh, kayak yang gue pengen nyepong dia gitu kan, karena gue nggak ini rada sedih sih, he's not really my type, dia bukan tipe gue, walaupun koko tapi secara fisik dia bukan tipe gue ya, pendek ya. Gue nggak harus menjatuhkan mantan gue lah ya. Jadi alasan yang salah untuk kita di relationship walaupun 7 tahun ya. Jadi ini aku secara nggak langsung aku mencurahkan hatiku biar nggak salah lagi nanti ke depannya gitu. Dia orangnya baik, orangnya sayang gitu ya, makanya bisa stay sama 7 tahun. Tapi pas COVID datang, kita kayak yang realize gitu, kayaknya aku yang realize, kayaknya aku nggak happy deh, aku nggak menjadi diri aku sendiri deh. Makanya aku decide jadi transgender, karena aku emang feminin dan aku nggak dibolehin dan feminin, karena aku ngerti lah, aku berhubungan dan berkomitmen sama dia kan, seumur hidup harusnya kan, karena kita married. Tapi secara nggak langsung gue nggak happy, gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri gitu kan. Makanya aku bilang sama dia, udah kita cerai aja. Sebenarnya dia nggak masalah cerainya, sedih sih, lebih sedih lagi dia harus bagi hartanya sama gue, itu yang dia marah. Karena secara nggak langsung kan dia yang kerja, aku kan nggak kerja, tapi kita punya aset gitu loh, dan belinya bareng-bareng juga walaupun aku nggak kontribusi. Jadi dia sedihnya dapat juga, keselnya dapat juga. Makanya sampai sekarang dia nggak mau berhubungan sama gue, karena benar-benar it hurts him gitu ya. Secara emosional dia sakit, secara financial juga dia sakit, karena dia ngasih gue berapa miliar gitu loh. Tapi karena ditanya tadi aku miss relationship, ya miss lah, karena aku sayang sama dia. Kalau cinta aku nggak, kalau aku sayang. Kalau misalnya nih dia besok sakit, dia di Kuala Lumpur, gue terbang ke Kuala Lumpur, jengukin dia, take care of him ya. Karena jelek baiknya dia tetap mantan suamiku, dan aku pernah sayang sama dia. Kita nggak harus bercinta, kita nggak harus apa, tapi sama teman aja gue bisa begitu, apalagi sama mantan suami ya kan. Mungkin dia masih nggak mau maafin gue atau apa, which is okay, need time. Tapi suatu hari kalau misalnya dia mau berteman lagi atau mau kontekan lagi, my door is open buat temen ya. Kalau misalnya buat bercinta ya kita juga, dia nggak selera aku gitu, ngerti nggak sih? Work with yourself first probably is the best. Make yourself full first, then there's no void to need fill. Basically happy with yourself, and then when you meet someone it will become magic ya. Matanya berkaca-kaca, enggak, aku nggak sedih, aku cuma sharing aja. Jadi one day gitu ya, kalau misalnya kita ketemu lagi, good. Kalau enggak, I'm happy, I wish you well gitu ya, and I still care about you gitu. Kalau enggak ya it's okay, aku sayang dia dari jauh aja gitu loh. Setidaknya kita tidak perlu membenci ya Ci, biar gimana pun dulu pernah bareng-bareng, walaupun sekarang udah lose contact. Yes, Kak, aku nangis lihat ingat suami aku. Your story is exactly like mine, I would do the same too. Yes, tapi kadang-kadang kan kita ego gitu ya. Lu udah nyakitin gue, ngapain gue pengen sama lu? Di saat titik kita bercerai, mungkin aku nyakitin lu karena ada 2 lawyer involved, lawyernya dia, lawyernya gue. Terus temen-temen ngemanas-manasin. Sebenarnya kalau misalnya kita berpisahnya itu peace gitu ya,
dari awalnya udah kita pisah dulu gitu ya, nanti suatu saat nanti kalau kita ketemu atau enggak, kita cerai. Terlalu ekstrim guys, karena banyak orang ikut campur, dari lawyer, dari teman-teman, dari keluarga. Sebenarnya aku pas pisah itu langsung separate-nya benar, aku misah sama dia, aku traveling biar nggak ada konflik. Aku males konflik orangnya, tapi aku diusir-usir. Terus secara financial aku langsung di-cut. Jadi secara nggak langsung aku harus protect myself kan ya. Jadi aku langsung hire lawyer, dia hire lawyer. Nah disitulah udah mulai itu, karena nggak bisa komunikasi kan. Terus teman-teman ikut campur, aku nggak sukanya dibohongin gitu loh. Jadi teman-teman aku tuh pada ngeroyok aku bahwa aku ini harusnya nggak dapat apa-apa, karena selama kita relationship itu asetnya dia, aset suamiku. Dan bodohnya kan mereka nggak tahu kan semua. Waktu beli rumah, waktu aset yang terbesar tuh rumah, karena rumah aku kemarin itu 12 miliar guys. Waktu beli rumah itu aku yang nyarinya satu ya, yang berhubungan sama agennya aku, yang renovasi aku, yang kerja sama mandor dan kontraktornya aku, yang ngehubungin sama bank aku. Jadi nama-nama aku itu ada di situ. Jadi secara nggak langsung itu aset aku juga ya. Dan teman-teman aku bikin statement loh guys, kalau misalnya ini aku up di court, mereka kena semua karena mereka membuat kesaksian palsu. Mereka bilang bahwa Yoke itu tidak kenal sama suaminya ketika suaminya itu membeli rumah itu. Jadi mereka tuh ngeroyokin aku biar aku nggak dapat berapa miliar itu. Dan aku menang karena pas aku kasih bukti aku, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan mereka bikin statement pakai notaris lagi, bikin statement di notaris, tanda tangan, diambil sama lawyernya dia. Pas battle sama aku kasih lihat surat-surat aku, resi aku, email aku, terus di catatan sipil, di kecamatan, di kelurahan itu ada nama aku semua. Gitu loh. Jadi walaupun mereka mau ngeroyok aku, I have the proof, I'm not lying. Kita nggak usah takut kalau kita nggak bohong dari awal. Dan mungkinnya suaminya aku juga nggak dengerin, udah nggak usah ngasih ke si Yoke biar dia melarat aja gitu loh, karena kan aku emang nggak ada kerjaannya guys. Dan gue bilang, lu nggak harus ngasih gue cuma minta hak gue. Kalau misalnya gue kalah, karena kan gue nggak punya duit guys, gue bisa bayar lawyer. Ini ya, camkan, gue bayar lawyer aja 700 juta guys, cuman buat lawyer gue doang ya. Dan gue udah siap, gue pakai kredit card gue jual apartemen gue yang di Indo gitu loh, buat biaya lawyer gue. Dan akhir-akhirnya gue menang berapa miliar, gue nggak harus sebutin lah ya berapa miliarnya. Dan gue harusnya dapat satu aset lagi tau gak di Malaysia, karena waktu gue relationship sama dia beli satu rumah di Kuala Lumpur sebenarnya buat nyokapnya, karena nyokapnya bangkrut kan, dia beli atas nama dia, tapi kan gue istri sah ya kan. Cuman di Malaysia kan nggak lucu, dua pasangan homo terus ngebattlein harta di Asia nggak lucu. Jadi beda aset ya. Jadi yang gue bisa perangin itu aset di Amerika paling 1 M. Rumah gue 12 miliar sayang, masa gue dapat 1 M? Enggak, umur 22 aku nggak megang 700 juta. Aku kan caranya umur 30. Masa rumah 12 miliar dan gue dapat 1 M? Lucu deh. Itu rumah loh, belum aset lainnya. Dia tuh ternyata dari kemarin sahamnya banyak guys. Dan waktu di persidangan, kan aku nggak masuk persidangan Mahkamah Agung, kita masuknya persidangan lawyer sama lawyer, terus ada mediasi bener.
Jadi kita masuk mediasi dan di situ harus terbuka. Ketemuannya umur 22, cerainya umur 30. 50-50 dong ya. Aku nggak 50-50 karena aku nggak mau bayar pajak, jadi aku bilangnya 40 aja. Aku 40%-nya, dia 60%-nya. Nikahnya umur 22, pernikahannya 7 tahun betul. 29, proses cerainya setahun lebih. Berarti kakak asetnya banyak. Itu mantan asli mana kak? Asli Malaysia, Chinese Malaysian ya. Gitu. Emang dari kayak aku punya saham juga lebih dari 1 M lebih itu saham. Emang dari usia berapa kakak keluar negeri? Dari usia 15. Aku dari 15 udah di Amerika. Kayak aku bahas loli dong. Lagi nggak mau bahas loli, nanti aja live selanjutnya. Nggak nyambung jadinya. Lagi ngomongin relationship, jadi tiba-tiba bahasin orang, nggak itu. Nggak nyambung. Kerja apa kak emangnya? Aku nggak kerja, aku housewife. Waktu kerja itu mantan suamiku IT di Amazon. Ketemu mantan di suami di mana? Aplikasi. You have done a lot of sacrifice. God would repay you back. Be patient. No, aku itu kok bersyukur kok di titik ini. Sekolah kak, sekolah. Aku sekolah sosiologi D3. Sama kayak hetero ya. Kalau di sini sama kayak hetero kok di Amerika ya. Hukum perceraiannya apa-apa bisa bagi aset. 15 tahun sekolah di luar. Iya, aku umur 15 tahun SMA-nya di Amerika. Pernah lihat foto Coco sama suaminya pas rame-rame ribut sama Niki. Iya, di up sama dia. Gimana tanggapannya mantan suami? Aku nggak hubungan sama dia, jadi nggak tahu tanggapannya dia. Mungkin dia masih marah sama, masih sebel sama aku. Sekarang mantannya sudah nikah lagi, setahu aku sih enggak ya. I don't know. Aku nggak pernah cerita, aku nggak pernah nanya juga. Aku nggak pernah nanya sama temanku sekalipun tentang dia. Karena satu, aku nggak mau sakit hati, biarlah dia menjalani hidupnya dia gitu. Jangan aku hantui juga gitu. Aku mau apa lagi dari dia? Harta udah dapat, aku udah nyakitin dia. Ya salah satunya, aku harus ikhlas dia pergi. Kecuali dia nyari aku lagi ya untuk berteman atau apa, lain cerita. Tapi nggak mungkin sih. Dia sign-nya Sagittarius. Jadi kalau misalnya dia udah nggak peduli, dia benar-benar nggak peduli. Orangnya gitu, cuek. Makanya itu salah satu sifatnya dia yang paling jelek itu gini. Aku selalu ngingetin, tuh telepon mama lu ulang tahun. Jadi harus ngingetin dia, orangnya cuek. Sayangnya melibatkan lawyer sih. Karena mantan suamiku nggak mau ngasih aku. Tadinya dia cuma mau ngasih aku 1 M, kata gua. Aset kita 12 miliar, dia cuma ngasih gua 1 M. Dari situlah ego. Nah kalau Taurus keras kepala. Gue bilang, kalau misalnya kan dia nawar gue 1 miliar nih, gue kasih 1 M, lu nggak usah ribut. Gue pikir aset kita 12 miliar, lu cuma ngasih gue 1 M. Gue mending, gue udah kalkulasi. Lawyer ya bilang lah 700 juta, gue harus jual apartemen segala macem. Kalau misalnya gue harus rugi atau gue dapat 0 pun, seenggaknya gue berantem dulu deh. Gimana nanti deh gitu. Taurus ketemu Sagittarius. Nah kalian bisa, kalau misalnya yang ngerti ya, nggak cocok sebenarnya. Taurus sama Sagittarius tuh cocok berteman. Kalau pasangan nggak cocok. Aku tuh harusnya sama Virgo, sama Capricorn juga kayaknya oke deh. Taurus sama Taurus juga masih oke. Gemini nggak cocok. Jadi murid baru di umur 15 tahun gimana? Ya penyesuaian, harus belajar. Sagi emang begitu kak. Iya, makanya aku udah tahu dia sifatnya gimana. Jadi aku nggak memaksakan dia untuk ketemu lagi, enggak. Taurus sama Aries oke, nggak tahu. Udah nggak usah ngomongin horoskop, gue bukan ahlinya. Gue kalau misalnya itu harus lihat dulu. Harus googling. Aku googling loh guys, kalian harus googling deh. Kalau misalnya kalian punya pasangan, kalian googling deh.
gimana caranya untuk dapetin hatinya dia, gimana caranya untuk komunikasi sama dia, gimana caranya untuk diattract sama kita. Jadi dikasih tips gitu loh. Hebat loh bisa bertahan sama sifat suami selama 7 tahun. Ya aku orangnya, walaupun aku keras kepala tapi aku sabar sih. Itu yang, dan penyayang, aku penyayang itu sih. Sampai detik ini pun ya, kalau misalnya besok dia datang, hey aku lagi di San Francisco, aku ketemuin, aku bilang udah lu nginep di rumah gua aja, kita nggak harus jadi pasangan gitu, lu jadi teman gua aja. Karena secara nggak langsung dia 7 tahun sama gua, ya pasti masih ada rasa sayang, ya nggak sih? Aku nggak tahu, pelin-pelan kalau Libra tuh kadang-kadang. Jadi ada bagusnya sama Taurus karena kita kita suka take in control ya. Begitu saya. Ya doain yang terbaik aja. Sayang apa Budi? Pastilah masih sayang, sama-sama sayang. Enggak, kalau dia enggak. Kalau Taurus, kalau Sagittarius, kalau misalnya orang itu udah nggak, gimana ya, kalau nggak ada hubungan dia benar-benar ngekat guys. Kalau Sagittarius kayak gitu, setelah pisah sama suami kayak aku langsung kerja. Enggak, aku langsung jalan-jalan, ngabisin uang miliaran itu. Barengan 7 tahun, menjanda baru 2 tahun, masih keinget kenangan lamanya ya, masih. Terus hubungan sama mantan mertua gimana Ci? Aku pertama kali ketemu sama mantan mertua itu ala-ala temen. Aku ke Malaysia, ke rumahnya dia, nginep sehari. Nggak sehari juga, nginep semalam doang. Terus kita main di rumahnya dia, makan sama gambling. Tapi lagi Chinese New Year, jadi ada teman-teman yang lainnya. Jadi disangkanya aku cuma temannya dia doang. Jadi nggak ada masalah. Mending punya pacar sekarang atau mau jadi single. Ya kalau misalnya ada pasangan yang cocok iya, tapi kalau nggak mau gue paksa deh. Halo Anggi, bekas OP-nya masih kerasa sakit nggak? Bener banget, Sagittarius langsung cut semua akses, di block up. Ya aku di block semua sama dia. Aku nih nggak pernah nanya sama si Tommy. Sama kayak Scorpio, kalau sudah jadi mantan langsung di cut off, nggak mau tahu lagi. Tapi nggak juga, dia punya mantan artis di Malaysia ya. Dia itu sama 7 tahun juga sama cowok itu. Ujung-ujungnya dikasih duit waktu sama gue nih. Padahal mantannya itu ketahuan selingkuh sama laki, digampar sama dia loh, digampar. Terus sampai waktu hubungan sama gue dikasih duit, dikasih pinjem segala macam. Kata gue ya gue sih nggak cemburu gitu loh ya. Gue orangnya udah, mau kasih pinjam duit aja. Dan gue temuin tuh mantannya di Malaysia, gue jadiin teman. Jadi kan kita lebih dekat sama musuh kan gitu loh. Nggak tahu sekarang balikan atau enggak. Kalian mau kepo nih IG-nya nih ya, gue kasih lihat ya. Dia artis guys, artis selebgram, artis sih, artis iklan. Nih gue spill aja mantannya aku. Nih, cakep kan? Itu bukan mantan aku. Jadi kan aku mantan ini kan mantan suamiku, punya mantan yang ini, yang di Malaysia. Nikah resmi di mana? Kak, di Amerika lah. Tuh, kayaknya dia nggak mau balikan lagi sih. Nih, tuh lucu nggak? Cakep, ya cakep lah. Kalian gak usah nanya-nanya horoskop, kalian Google sendiri aja. Aku nggak begitu ngerti juga. Aku ngertinya buat diri aku sendiri doang. Siapa sih namanya? Ken.
Dia followernya kok cuma 6.000 ya? Nih kalian follow deh. Gue bantuin dia nih, namanya biasa aja. Thailand kakak, enggak, Malaysian Chinese. Kenshin itu tulisannya Kenshin tuh. Kenshin tinggal di mana? Di Malaysia. Kapan balik ke Indonesia nggak tahu, kayaknya buat tahun depan deh. Aku pengen ke Hong Kong. Begitu. Aku nggak ngungkit-ngungkit ya guys. Aku cuman sharing aja. Dan ini dia artis kan, kalian boleh follow dia. Aku bantu-bantuin dia untuk up follower lah. Kenshin. Follow Gi, kalian kepoin. Cakep kok orangnya. Cute-cute gimana gitu, tapi bukan tipe aku. Aku followers barumu. Halo. Loh meme. Namanya juga namanya itu bang. Loh meme. Mantan suami kakak Boti. Enggak, dia versatile. Ke Hong Kong nyamperin Mr. B. Mr. B mah ada di Santa Ana, di Orange County. Di Hong Kong nyari cowok yang lain lah. Mantan suami berarti nggak tinggal di Amerika lagi. Katanya sih bolak-balik katanya. Jadi banyak banget duit mantannya tuh, sampai 6M lebih lah. Kayak kenal sama Kenshin, kenal? Tipe kamu kan aku. Masa sih? Coba kita lihat ya. Otu nih, mampus lo Otu, gua cek ya. Masa sih? Coba kita lihat ya. Itu deh, Otu, tu, one. Abang-abang ya. Abang pilih yang nih kalian follow nih. Otu lucu deh, dia bilang apa katanya tuh, Oto. Iya deh bang. Tuh, waduh. Ini ceweknya nggak sih? Forever and ever. Udah punya pacar aja. Lucu deh abang deh. Waduh. Love you sayang. Cek ketemuannya di Malai. Enggak ah, aku kalau deket-deket itu suka penasaran, jadi nggak usah. Bininya tuh emang. Cucok tuh. Siapa si Tommy Tom tuh, namanya Oto. Nih gue itu gue pin mana si Oto, pin komen tuh, kalian follow tuh. Jangan kabur Oto. Jadi gue kepo ini lo. Yang kita cari sahabat, yang kita cari. Oh sahabatnya guys. Kayak Botika. Sudah nyatu teteknya. Udah mulai bersatu sih Power Ranger ya. Kalau gue tipe kakak nggak sih? Masih berondong, coba kita lihat ya. Akil. Kita review apa lekong ala ini. Tuh udah mulai nyatu guys. Ya ini lihat nggak, ini udah turun ya. Tuh udah mulai nyatu. Tetenya belahannya udah mantap. Ainu makan sama gua biar siap. Oh. Tommy, lu bahasa Indonesianya baku banget, biar siap. Kayak demen yang berotot-otot, enggak juga sih.
Tadinya kan ini lebih naik ya guys, jadi aku ini pakai ini harus 1 bulan lebih biar si tetenya nyatu tuh. Jangan buka-buka, nanti aku pengen nete. Si Tommy juga suka tete lagi. Nih tete nih, Tommy nih tete. Bagus Kak. Ya, apa kata penutup ya? Kata penutupnya jadi relationship kita berhubungan dengan diri kita sendiri dulu, karena kita tidak bisa memaksakan orang lain ya. Jadi maupun kita sama suami, sama istri, sama teman, sama sahabat, kita harus punya relationship sama diri kita sendiri dulu. Itu nipelnya asli ya, punya kakak kan, tapi ya masa apa nipel tempelan. Emang dari awalnya gak nyatu ya Kak. Kan tete awal tuh misah kan, sekarang di ini jadi harus nyatu. Ya kan berdirinya udah hampir sama ya guys. Ini sama ini hampir sama ya. Karena lihat kayak ke Buncor bisa sama Madina. Ya katanya Buncor mau ke sini. Kakak hormon nggak boleh hormon. 1 bulan lagi baru bisa. Gimana relationshipnya sama diri sendiri? Cari. Karena gini ya guys. Ujung-ujungnya semua itu kita pasti ditinggalin sama mama, ditinggalin sama papa. Udah mau selesai 30 detik lagi. Kita cuma punya diri kita sendiri ya, nggak punya siapa-siapa. Tapi kita harus bersyukur kita punya orang tua, punya teman, punya keluarga, punya pasangan. Tapi at the end of the day we have to know who we are gitu ya. Udah dulu ya guys, aku mau tidur juga, capek soalnya. Oke? Love you all.